Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini tidak kurang satu apapun juga ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-review sebuah radio HT lagi. Dan kali ini HT-nya juga lumayan fiturnya. Jadi sudah ada EPRS-nya dan powernya juga 10 watt. Dan radio ini mungkin ya jarang Anda temukan. Jadi nanti pasti Anda temukan di satu toko aja ya. Dan pesannya dari tokonya itu kalau lihat seperti ini ya, ini bukan berarti barangnya second atau habis dipakai, enggak teman-teman. Ini memang karena pengirimannya yang jauh dan makan waktu sehingga tiba di Indonesianya seperti ini tentunya. Jadi ya maklum dari luar itu packingnya kurang mantap ya. Jadi sampai di sini seperti ini, atau mungkin udah dibuka di bea cukai terus di packing lagi nggak kuat, atau bisa jadi seperti itu ya. Jadi barangnya seperti ini, tapi dalamnya tetap oke teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti ini barang second, bukan barang yang udah dipakai, tapi barang baru teman-teman ya. Oke, apa ini teman-teman? Ini adalah Hiroyosu ya, Hiroyosu tipenya UV850 Pro. UV850 Pro. Tapi sebelum kita nge-review barangnya, kita seruput dulu kopinya teman-teman, seperti biasa. Seruput ya. Mantap. Sekali lagi kita seruput lagi. Jelas teman-teman. Oke, langsung aja kita review teman-teman ya. Ini adalah Hiroyosu UV850 Pro. Oke, ini dia radionya ya. Boxnya seperti ini. Dan di sini tertulis Hiroyosu Amateur Handheld Walkie Talkie. Jadi modelnya HiUV 850 Pro. Seperti itu teman-teman ya. Kita unboxing aja untuk radionya, karena ini radio mantep ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, nanti kalau ngeliat nah kan kayak gini tuh, kayak gini. Ini bukan berarti second, bukan berarti nggak ya. Karena pengirimannya sangat panjang, jauh. Nah, sehingga sampai di Indonesia itu seperti itu. Ya kita unboxing aja teman-teman ya. Nah, kita dapat user manual ya seperti ini dari Hiroyosu. Dan ini mengingatkan kita kalau dengan bodi seperti ini ya, seperti Ratel ya, RT 950 Pro atau 950 ya. Nah, kita dapat kabel datanya ya teman-teman ya. Langsung dikasih kabel datanya, nggak main-main, langsung dengan kabel data. Kemudian ada desktopnya. Desktopnya seperti ini. Ini tertulis inputnya 5 volt 1 ampere, outputnya 8,7 volt 500 mA. Nah ini seperti ini. Jadi ada Type C belakangnya ya. Kemudian masih dikasih juga di sini adapter 1 ampere ya. 5 volt 1 ampere, Type A to Type C. Kemudian ada bell clipnya seperti ini. Talinya juga ya, taruh dulu. Nah ini dia, kita dapat baterainya. Nah, buka baterainya dulu ya. Nih baterainya, dia kapasitasnya 2609,24, tapi gede teman-teman ya. Ya besar ya. Jadi ya seperti itu. Dapat antenanya. Antenanya seperti ini teman-teman ya. Tuh ada ring merahnya. Dan di sini tertulis 136.174.470. Dan yang berikutnya adalah ini dia tampilan depannya. Wah keren ya, kuning. Jadi kalau teman-teman lihat warnanya itu kan biasanya hitam, terus abu-abu ya, orange. Tapi ini kuning teman-teman ya. Jadi kita hadirkan yang kuning. Nah, seperti ini nih.
Ya kamera saya ini cocok kok warnanya, nggak seperti ya kalau kita lihat kamera sama nggak kamera beda, nggak sama persis nih. Ini ya sama, dia ngambilnya sama. Oke, kita masukin aja untuk baterainya ya. Ini baterainya kita tancapin seperti ini. Jadi link pembelian tetap nanti kita tampilkan di deskripsi dan di video ini. Ya ini, nah masuk seperti itu ya. Kemudian di sini di tengah ini ada tempat, sebentar teman-teman, ini tempat baterai. Oh, ini bukan dilepas teman, ini jadi dia makainya nanti di sini, tetap di sini ya, HF-nya tetap di sini. Kita pasang dulu aja. Nah ini yang asik juga nih seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini tampilannya teman-teman ya. Ini modelnya dari depan. Jadi tombol-tombolnya ini kayak ratel persis ya. Ada samping seperti ini. Ini karena pakai pin jadi dibaut kenceng seperti ini. Jadi ini kayaknya kalau hujan-hujan nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tulisannya to step di explore image. Oke. Kemudian di sini ada PTT atas bawah, ada tombol shortcut. Kemudian ngecasnya di sini ya teman-teman, ngecasnya di belakang sini. Kalau pakai Type-C, kalau pakai desktopnya juga bisa. Di sini knob volume on off dan ini rotary. Ternyata ini rotarynya. Oke, kita hidupin aja ya. Kita hidupin teman-teman. Nah, ini dia Hiroyosu. Layarnya bening kok teman-teman. Layarnya bening ya. Layarnya bening, 3 standby. Kemudian di sini slotnya apa ya? Kita coba ya. Oh, ini untuk mili-mili ya. Nah, untuk yang di bawah ini initial FM-nya itu seperti itu. Jadi kayaknya antenanya langsung ya. Kita coba aja ya. Antenanya langsung pakai yang ini. Jadi bisa ya. Terus bapak yang lain nggak baik nggak, tapi bagi saya adalah hero meskipun saya. Nah, itu ya. Sama. Terus kita pindah lagi. Kalau pindah lagi kayaknya menjetin antara dua ini ya. Coba. Oh enggak, ini. Ini angka 0 ya. Biasanya sih. Oh, itu kita coba yang angka 0. Saya udah lupa ya teman-teman ya. Pencetnya yang mana? Pokoknya yang jelas ini FM-nya ya. Nanti aja kita bahas nanti selanjutnya, nanti kelamaan lagi ya. Oke, kita keluar dulu. Jadi ada 3 standby dan di sini juga. Nah ini ada 60, ada 27. Kayaknya 27-nya di bawah sini deh. Kita coba ya ke bawah ya. AB-nya nih, ABC-nya ini. Jadi pindahnya itu ya teman. Tapi ini terlock masalahnya, dia kelock ya. Oke, pantasan tadi nggak mau ya. Tadi nggak mau. Jadi kita buka locknya dulu. Lock itu ada di ini mungkin ya. Ini kita tekan. Oh bukan, ini. Nah itu locknya udah kelepas. Dia ada di mana ya? Kita coba ya. Di angka 1 ini dia Bluetooth teman-teman. Ini shortcut ya. Oke, kita pencet menunya dulu ya. Menu ini, menunya apa saja? Ini ada menunya, ada Fox. Nah, itu Fox Suite, Fox Level, kemudian Zone. Mana zone-nya tadi? Kita geser. Aduh. Dari atas. Ntar tentunya atas, geser samping, Zone. Zone or channel, zone select, kemudian ke samping lagi ada VFO channel, ada step, direction, offset, erect modulation, channel memory, channel delete. Nah itu seperti itu. Kemudian geser lagi ada CTTS, DCS, ini untuk tune, inscription, subcode. Nah, kemudian radio setting. Nah ini radio setting banyak nih. Ada walkband nih. Kita mau kerja di mana, yang di sini apa yang ini, bisa teman-teman ya. Dan nanti kita coba ya. Oke. Kemudian square, transmit power maksudnya, ini ada 3 tingkatan. Kemudian bandwidth,
wide narrow, kemudian ada scramble, ada standby set, battery safe, kemudian push lock, TOT tell, tune, scan mode Roger, seterusnya. Crossband repeater, bisa jadi crossband teman-teman ya, crossband repeater. Kemudian repeater speakernya dihidupin apa matiin itu nanti ya. Kemudian radio interrupts, mic gain. Nah ini mic gain bisa diatur middle, low, high. Kita kasih middle saja ya. Kemudian single PTT mode ini off jadi 33 ini 1 2 3 kayaknya ya. Kemudian udah habis. Nah ini kita masuk di APRS set. APRS ini kita mau on atau off. Kemudian GPS ini sementara kayaknya on, dan ini masih merah belum ngelock. Jadi kalau saya ketik position dia belum ada ya. Sabar. Ini kita time zone kita isi teman-teman +7 kalau di Jawa. Distance unit altitude speed, dan ini nggak usah diatur ya. Kemudian beacon setup ini kalau kita ada isi APRS-nya. Repeater setting kalau kita mau jadikan repeater. Advance ini APRS text delay, APRS channel kita pakai channel A ya yang paling atas. Kemudian APRS text delay, APRS mode, macam-macam nih banyak. TNC, ada TNC-nya, bisa TNC ya, kita pakai apa case atau apa factory setting dan lain-lainnya teman-teman. Nah itu dia, apalagi ya, user key. Nah ini kita mau atur ini ya, 1 2 ini bisa diatur teman-teman ya. Kemudian angka-angka juga bisa kita atur, misalnya ini kalau yang 0 long press itu radio, kemudian 1 long press itu Bluetooth, 2 long press itu ada Vox, 3 long press itu ada GPS switch, dan seterusnya. Nah ini Bluetooth apa aja? Bluetooth on off, kemudian signaling, macam-macam nih. Banyak banget. Oke, cuman 5 deh, nggak banyak. Kemudian setting beep prompt, kayak backlight, menu out time, power on display. Nah seperti itu. Kemudian reset dan about. Nah versinya di 0,0.24 ya. Jadi yang sama dengan Ratel juga seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi kan kita bekerja di berapa ya, 64 sampai 99 ya. Jadi kalau saya geser ke bawah, yang ini mungkin bisa ya di sini ya. Kalau yang di Ratel itu dia nggak terlalu peka yang di sini ya. Nah ini nanti kita akan coba standby-kan yang ini ya. Jadi di frekuensi yang sama itu, apakah yang ini bunyi? Kalau ini bunyi ya udah, artinya yang ini nggak bisa receive, nggak peka gitu ya. Bisa mungkin tapi nggak peka banget ya. Sebentar teman-teman, saya pindah dulu. Kita pindah dulu untuk yang ini ya, kita standby di situ. Nah nanti saya mau dengarkan ini, dengar nggak? Kalau yang di radio yang ini dengar, yang samping saya ini berarti ini nggak peka ya. Oke. Kemudian ini frekuensi APRS, kita buat aja nih terrestrial ya situ. Ini belum ngelock ya teman-teman, ini belum ngelock, GPS-nya masih merah, belum ngelock. Nah ini kita bisa pencet soket-soket yang sudah ada ya. Kita coba 1 tadi Bluetooth, kemudian 2 itu apa ya, belum ada kelihatan di sini. Kedua itu tag ternyata. Ini 3, ini on GPS udah, kemudian 4. Ini spektrumnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian 5 ini weather, kemudian 6 ini scan di GTSS kalau kita masukin tune. 7 ini level ya, 7 level square level. 0 itu dia radio. Nah ini tadi yang saya bilang ya, radio FM. Kemudian ini crash ngelock ya, tuh lock. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja. Ini coba nggak bisa ya. Nah itu aja sih. Jadi untuk FM-nya ini nanti apakah bisa berubah? Kita coba aja modulation-nya.
kita rubah ke LSB misalnya seperti itu. Apakah dia bisa masuk ke mode LSB gitu ya. Jadi kita pindah frekuensinya. Kita coba lihat apakah dia bisa pindah. Oh, bisa teman-teman. Jadi setelah kita pindahkan LSB, dia mau ya. Jadi satu antena ini bisa untuk semuanya. Nah, ini nggak bisa resep ya teman-teman ya, nggak bisa resep nih. Ntar, aduh, kok nggak mau geser ya. Nih ya, saya coba lagi ya. Kita pindah ke sini, soalnya tuh. Ini nggak bunyi teman-teman, ini nggak bunyi. Sebelah saya bunyi ya. Ini nggak bunyi. Jadi kalau untuk yang 800 dia itu nggak terlalu peka teman-teman. HT ini ya, sama dengan rantel, nggak terlalu peka. Tapi nggak masalah ya. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita tekan 0 FM ya, radio maksudnya. Karena tadi saya sudah LSB, jadi dia masuknya di situ ya teman-teman, masuk di situ tuh. Di antara ini sampai 30 MHz. Oke, kita coba aja ya. Kita coba ini, kemudian LSB kita pindah ke upper sideband. Nah ini, jadi dia sudah upper sideband teman-teman. Cuman ya itu, ini harus kita tancapin di antena ya. Kita coba dulu ya. Oke teman-teman, ini saya tancapin antena ya. Apa yang terjadi, bunyi enggak ya? Bunyi ya teman-teman ya. Tuh. Ya, bunyi dia. Dan kita kalau mau rubah lagi ke LSB bisa. Kemudian kita akan cari siaran ya. Coba aja. Jadi ini bisa dirubah-rubah teman-teman. Jadi ini tandanya geser ya, ini pakai ini. Tuh, bisa dirubah. Bisa 2 kilo. 2 kilo itu jelas ya teman-teman ya. Vokalnya jelas. Nah, ini kita 4 kilo kita pakai ya. Nah, jadi bisa AM sampai FM. Jadi kalau sekarang saya coba ke AM ya. Kita pindahin ke radio AM. Nih, sebentar tonton ya. Tuh. Nah, ini ke AM ya. Kita coba ya. Sabar, kita coba keluar dulu. Ini sudah di AM. Saya coba. Apakah bisa? Oh, dia nggak bisa AM-nya di situ ya. Sebentar, kita rubah bandnya. Ini ya. Tunggu dulu, bandnya yang mana ya? Sabar, dia masuk dulu. Kita coba walkbandnya. Ini dia walkbandnya tentunya. Harus kita pilih juga ya. Nah, ini saya pakai MW, jadi udah mau coba untuk yang AM siaran ya. Nih saya bisa masukin di sini. Tuh masuk ya teman-teman ya. Jadi AM-nya udah bisa juga. Oke, dan kalau kita mau pindah lagi, kita harus cari walkbandnya. Ini kalau mau di tadi ya di HF itu masuk SW ya, kita masuk SW lagi. Nah, itu dia bisa di frekuensi 2,3 sampai 30 MHz. Nanti tinggal dirubah lagi untuk modulationnya mau pakai upper sideband, upper sideband atau CW seperti itu. Nah, ini yang biasanya kan yang lower sideband seperti itu.
Dan ini tadi kita coba untuk di 40 meter. Jadi nanti akan berubah. Kita tunggu aja, dia sudah oke. Langsung, nah dia masuk ke sini. Dan mungkin kalau kita mau cek yang lain mungkin ada ya, kita coba saja tentunya. Kita tinggal geser-geser ya. Nih. Tuh ya. Jadi gennya mentokin, treble-nya mentokin, low-nya nanti dibuka sesuai kebutuhan aja. Ini kita coba 2 kilo ya. Nah 2 kilo aja biar jadi jelas ya. Tahu saya lebih pas itu tanpa kompres. Ini bisa diatur BFO nya teman-teman kalau nggak pas ya. Bisa diatur plus atau dikurangin. Nih. Oh ini tambah kenceng ya, maksudnya tambah tambah kayak robot. Jadi kita naikin, coba ya dinaikin saja teman-teman pelan-pelan. Nah ini reviewnya panjang juga nggak apa-apa ya. Nah ini kita bikin 200 ya. Nah udah ya, pas ya suaranya. Oke kita coba tadi ke 7055. Nah ini ya tetap beda-beda sih ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau kita mau dengerin yang lain-lain ya, jadi bisa di AT ini. Dan ini bisa 3 standby. Kemudian kalau mau airband juga bisa di sini ya. Nih kita misalnya ketik sorry. Ini kok dia transmit ya, sebentar. Ini fognya hidup ini teman-teman, jadi kita matiin dulu. Kayaknya fognya hidup, jadi harus dimatikan. Nah ini fognya hidup ya, sabar. Fog switch di off dulu. Nah ini off teman-teman, supaya nggak transmit ya. Coba 1, 2, 3, 400. Ya langsung berubah AM ya, seperti itu. Jadi dia langsung berubah ke AM, jadi bisa dengerin airband. Nah kemudian teman-teman semuanya, kita akan tes untuk resipnya ya, apakah peka apa enggak. Kita ganti, jadi tinggal ganti-gantian aja, karena tadi kan sudah untuk HF ya. Ini yang saya suka dari Ratel dan Hiroyosu ini, antenanya satu aja, nggak diganti-ganti. Cuman masalahnya ya itu tadi, masalahnya dia menjadi kurang peka di 800-nya. Nah, ini nggak bunyi ya. Coba kita open squelnya. Squelnya itu masuk di radio setup ya. Nah ya betul. Kita off. Oh bisa teman, ya meskipun harus buka squel tapi bisa ngeresip ya. Oke, artinya kalau pakai antena dalam, kita coba. Ini kan antena luar tadi bisa ngeresip ya. Kita coba antena dalamnya seperti apa, dan nanti kita tes antenanya dan tes modulasinya ya. Kita coba ya. Ini tadi modulasi middle ya, bukan high ya. Keliling di ruang ini nggak bunyi teman-teman, jadi harus buka squel juga sama. Kita harus buka squel juga. Nah, ini saya sudah buka, kita coba cek. Nah bisa. Oke bisa teman-teman. Oke, jadi di ruangan ini juga bisa dengan antena bawaan ya. Nah, saya mau tes modulasinya teman-teman ya. Modulasinya
sekenceng apa nih? Kita tes kemarin kan kita tes dengan Warcom ya, apa dengan Eracom ya kalau nggak salah. Ya kita tes dengan inilah. Kita tes, oke. Nanti seperti apa suaranya ya? Oke, kita taruh di middle dulu ya. Oke, di middle. Oke teman-teman, kita coba ya seperti apa suaranya. Ini radionya sudah mengarah ke recording ya. Sini recordingnya jam 10 ya. Kita coba ya. 123 321 Hiroyosu UV85 Pro 850 Pro 123 321 UV kawan. Kenceng banget UV kawannya. Kita coba naikin gain mic-nya ya. Tadi gain mic-nya itu bisa sampai berapa tadi? Sebentar, kita coba dulu ya teman-teman ya. Mic gain-nya itu di mana tadi? Oh, ini di sini. Nah, kita coba high ya. Kita tes lagi setelah dirubah seperti apa. 123 321 dicoba. Oh ya, naik. Gede ya. Naik bikin. Kalau kita naik bikin ini kayak gede. Jadi hampir sama dengan ini juga. 123. Nah, tuh dengingnya. 123. Oke, artinya dengan high dia kenceng untuk mikrofonnya. Kita lanjutkan untuk sisi selanjutnya, yaitu mengecek antenanya seberapa worth it antenanya. Kita coba ya. Aduh, kita ngopi dulu sambil ngopi nih. Oke teman-teman, kita cek antenanya ya. Ini GPS-nya belum ngelok-ngelok dari tadi teman-teman, belum ngelok ya. Tapi kalau di luar ruangan ngelok dia. Dia ngelok di luar ruangan. Jadi nanti saya akan bandingin dengan ini ya. Ini juga hidup ya. Ini hidup dan ini dalam ruangan teman-teman. Ini kita taruh aja di sini. Nanti apakah sana ngelok apa enggak? Ini dari tadi belum ngelok kan? Kita coba ya. Nanti yang di sana ngelok apa enggak? Yang iridio itu. Nah ini kita coba teks antenanya teman-teman ya. Apakah bagus apa enggak antenanya, kita coba lihat. Nah ini sudah kita hidupin. Kita tes di VHF terlebih dahulu 140 MHz, kemudian stopnya 174 MHz. Kita lihat apakah ada teman-teman. Wah luar biasa ini, mantap, runcing banget ke bawah ini. 144 kadang berubah ya, tapi tadi di 144 teman-teman. Jadi artinya nggak masalah, dia oke nih, bisa di atas bisa di bawah ya. Ya misalnya saya coba di dirapikan 143 ya, 143, dan stopnya kita coba di 149 aja. Kita lihat untuk ininya. Wow mantap. Oke mantap lah, mantap antenanya teman. Oke, sekarang kita coba untuk UHF nya 400, stopnya 470. Kita coba lihat. Nah itu dia, kadang-kadang kalau VHF nya bagus, UHF nya seperti itu teman-teman. Nah UHF nya pakai low aja ya, kita pakai low aja mancarnya, nggak usah pakai high. Aman. Jadi ini VHF nya aman banget teman-teman, nggak usah khawatir. Antena dari Hiroyosu ini untuk VHF-nya aman. Nah, kita akan tes powernya teman-teman. Power radio ini seperti apa powernya ya? Kita coba testing. Kita udah hidupin swearnya ini. Kita coba seberapa mantapnya radio ini powernya. Kita tes tentunya. Nah, kurang ke sini dikit. Ya, ntar dilonggarin dikit ya. Dilonggarin dulu, baru diputar sampai ke depan. Nah, udah. Gitu udah cukup kayaknya ya.
Udah cukup teman-teman segitu. Oke, ini kameranya mau goyang-goyang lagi. Nah, udah. Oke teman-teman, dummy load-nya belum pasang ya. Udah pasang dulu. Panjang banget jadi ini. Tapi nggak apa-apa, kuat kok ya. Nah ini kita akan coba ya ini sudah masukin di watt ya posisinya. Kita coba ini kok longgar ya. Nah, kencengin dulu nih, jangan longgar ya. Kita coba mati ya. Kita coba di 145 dulu ya di VHF ya. Center frekuensinya. Nah, ini low power teman-teman, low power. Kita coba 0,5 ya, low powernya 0,5. Ini saya cari powernya di mana ya. Nah ini di nomor 9, kebetulan dapat nih nomor 9. Kita coba di middle. Ini middle ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek middle berapa. 2,9 teman-teman, 2,9. Irit ini berarti. Kemudian kita coba di high ya. Oke, coba di high. Berapa powernya di high? Kita lihat. Ini sudah high ya. Kita lihat berapa. 9,8, 9,7. Lumayan. Mantap. Kemudian 435. Nah, kita coba di low dulu. Oke, kita lihat berapa powernya di UHF. 0,9, lebih besar dikit. Tadi kalau di VHF 0,5. 0,9 kita coba di middle. Kita tunggu dulu. Nah, middle 3,9. Kemudian kita coba di high. Oke. Kita coba di high. Nah, ini high ya. 8,4. Jadi di bawah PHF sedikit ya. PHF tadi 9,7, ini 8,3 nih tuh. Oke, nice teman-teman. Nah, ada yang bertanya kalau di frekuensi lain gimana? Ini coba ya. 27 ya. Nah, ini harus dirubah walkband-nya. Walkband-nya itu walkband ini berapa ya? Shortcut berapa ya? Saya cari dulu teman-teman ya. Ada shortcutnya tadi tuh. Ada shortcutnya tapi di nomor berapa itu yang saya harus cari dulu. Dia di nomor 8 kali ya. Apa nomor 0? Apa nomor berapa? Oh, nggak usah lah. Kita langsung masuk ke walkband ya, radio set. Nah, itu walkband kita pindahin coba ya. Pindahin ke situ. 16 ya. Jadi kita coba pindahin ke frekuensi ini ya. Oke, 27. Sorry. Tetap harus angka 0 dulu. 0, 27, 550. 558. Nggak apa-apa lah. Ada powernya nggak? Ada ya teman-teman tuh. Nah, ini karena bukan SWR-HF, jadi ini powernya agak beda ya. Ini FM padahal. Tapi kan ini kan kita range-nya nggak masuk ini SWR. Tapi ada powernya keluar tuh. Ya, 100 mili. Keluar teman-teman. Nah, mungkin bisa lebih dari itu nih sebenarnya. Cuman kan ini kita nggak nggak ada SWR-nya yang bukan yang HF yang dipakai ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau nanti mau digeser lagi, pindahin walkband-nya. Nah, kalau untuk SW kita masuk ke mode tadi, menu ya, seperti itu. Nah, ini kita pasang lagi antenanya. Saya akan coba untuk pindah mode lagi ya. Masuk ke menu, radio setting, langsung walkband ini kita pindah lagi ke sini. Kita tunggu aja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi gimana cara nyetingnya? Sebenarnya gampang cara nyetingnya, untuk nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya teman-teman ya. Dan untuk
Oh ya, saya belum bahas menu yang APRS secara lengkap ya. Ini APRS kita harus setting. Misalnya ini APRS, ini tadi GPS-nya sudah GPS-nya kita on kan. Oh, APRS-nya on, kemudian GPS-nya on. Kemudian beacon setup-nya nih call send. Misal nih, kita ketik dulu ya, harus diketik ya. Kalau nggak diketik nanti nggak ada call send di sini. Jadi ya, sebentar, aduh, ngapusnya gimana ya? Sabar. Ini, oh bisa. Mundur dulu. Mundurnya ini. Atau ini. Mundurnya mana ya teman-teman? Ini Pak ya? Ini. Sabar, mundur itu. Ini malah bertambah. Itu malah bertambah. Ini atas bawah, kiri kanan. Oh ini mundurnya. Oke, mundur pakai ini. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian kita coba ketik kosan kita aja. Sorry. Ini angka harus dirubah nih. Itu huruf ya. Oke, kemudian kayak kita ngetik AP jadul lah ya. Kemudian angka ini ya. Angka yang mana ya? Sabar teman-teman ya. Oh, angka itu harus dirubah dulu. Nah, itu dia. Rubah lagi. Sorry. Gitu ya teman-teman. Saya lupa ya. Ntar. Z. Oke. Kita masukin SSD-nya ya. SSD-nya itu kita coba aja 4 lah gitu ya. SSD-nya 4. Patches-nya itu ini Bet11, Bet21 ini ya. Oke, kemudian my position ini GPS ya. Oh, bukan. Station symbol-nya people dulu, orang nggak apa-apa ya, kita kemana-mana ya. Oke, kemudian repeater settingnya, bukan repeater, beacon setup itu harusnya ada beacon tab ya. Timing beacon, jadi sesuai timing ya. Atau beacon tab itu maksudnya apa? Ya, beacon tab timing. Kemudian timingnya ini kita rubah. Oh, nggak ada. Oke. Paling kecil 30 ya. Beacon list. Terus sorry. Nah, ini karena ini kita akan coba ke Nah, ini sudah, kemudian powernya kita turunin ke low. Oke. Nah, ini sudah siap teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu ini apakah APRS-nya itu masuk apa enggak. Oh, dari sini teman-teman. Jadi punya saya udah on nih. Jadi udah ngelock ya. Ini dalam ruangannya udah ngelock. Yang ini belum ya teman. Jadi ini belum ngelock. Untuk yang Hiroyasu-nya, jadi saya matikan dulu yang radio. Jadi ini belum ngelock teman-teman ya. Kita tunggu ngelocknya kapan ya. Yang jelas ini tadi saya coba di luar ngelock ya teman-teman. Di dalam dia belum bisa ya. Kita matikan aja dulu. Kita hidupin lagi. Oke, jadi ini ada fungsi APRS-nya. Tadi menu-menunya udah saya sampaikan di sini. Kemudian nanti kalau Anda bertanya, nanti bisa cek reviewnya Ratel RT90 Pro ya, sama dengan ini. Ini UV850 Pro dari Hiroyasu. Oke teman-teman, udah kita review ya untuk Hiroyasu UV850 Pro ini ya. Jadi sebuah radio dengan fitur yang cukup banyak ya. Ini sama dengan Ratel, sama dengan iRadio juga.
Dan tentunya kalau dibilang worth it nggak worth it itu tergantung Anda semua teman-teman ya. Karena ini radio fiturnya banyak ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, dia bisa AM, bisa FM radio, bisa SW, bisa HF, bisa di berapa? 800 juga, tapi ya kurang peka resipnya, tapi bisa. Kemudian tentunya mode APRS-nya juga oke, teman-teman. Jadi yang saya suka itu kalau dari tipe Ratel ataupun Hiroyoshi ini, itu colokan antenanya nggak perlu ganti, tetap satu ini aja untuk semua, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita dengerin FM radio itu udah bisa nyaut kalau pakai yang di tengah sini. Kadang-kadang kalau nggak dipasang nggak nyaut. Nah, ini tinggal dicolokin aja antena, ya udah beres ya, teman-teman. Nah, tadi kita cek juga di 27 juga ada powernya, teman-teman. Cuman ya seberapa besarnya itu kita harus pakai SVR yang HF juga, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah kita review. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Ini adalah Hiroyoshi UV850 Pro. Sekian saja dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dasulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.